Bapa dalam surga, kini tibalah saatnya bagi setiap daripada kami untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu dibacakan dan boleh diuraikan. Kiranya Tuhan beserta dengan setiap daripada kami, sama seperti ketika dari awal Tuhan beserta dengan kami, ketika kami bangkit berdiri, ketika kami berdoa, ketika kami menyanyikan pujian di hadapan-Mu, kami tahu bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dan sekarang pada saat kami akan mendengarkan firman-Mu sekali lagi dijelaskan, kami rindu agar Tuhan boleh beserta dengan setiap daripada kami. Secara khusus kepada hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya hatinya dan mulutnya Tuhan boleh pakai di tengah segala kelemahan dan cacat celanya. Tuhan kiranya juga beserta dengan setiap daripada kami yang mendengarkan, agar hati kami terbuka lebar, agar kami siap menerima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan setiap harinya. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pada sore ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat sore saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada sore hari ini saya diberikan sebuah judul, yaitu The Beauty of Togetherness, yaitu keindahan dari kebersamaan. Tentang betapa indahnya apabila kita itu bisa hidup bukan hanya sendiri saja, tetapi bisa bersama-sama. Atau sebenarnya kalau kita nanti akan pelajari lebih lanjut, lebih tepatnya adalah hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi hidup juga bagi sesama kita yang lainnya. Itu saya pikir adalah suatu hal yang sangat indah sekali, dan itu yang akan kita sama-sama pelajari dari Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Marilah kita membuka Alkitab kita di Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 12. Apabila sudah menemukannya, marilah kita membacanya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan saudara sekalian membaca ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita modern ini itu semakin tidak kondusif untuk kita itu bisa hidup berkomunitas, hidup bersama-sama dengan teman-teman di sekitar kita. Dan kalau boleh saya berikan kira-kira itu kongko-kongko begitu ya, bersama dengan teman-teman di sekitar kita, itu sudah tidak terlalu realistis lagi. Kenapa demikian? Kita kalau melihat anak-anak pada zaman dahulu, itu khususnya beberapa ratus tahun yang lalu, rasanya jauh sekali saudara ya, tapi kira-kira seperti itu, anak-anak pada zaman dahulu itu tidak mengenal yang namanya sekolah, tidak mengenal yang namanya mereka harus les gitar, piano dan sebagainya, tidak. Tetapi anak-anak itu cenderung kalau kita lihat mereka hidup, mereka besar dan tumbuh di dalam keluarga mereka. Mereka melihat ayah dan ibu mereka bekerja dan mereka belajar dari itu semuanya. Bertumbuh dewasa, kemudian mereka melanjutkan pekerjaan orang tua mereka. Itu masa lalu. Saya tidak mengatakan bahwa itu lebih baik daripada sekarang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa masa lalu tidak sekompleks hari ini. Kalau kita melihat hari ini, anak-anak yang masih remaja, kita melihat mereka dari pagi-pagi berangkat ke sekolah. Setelah mereka sekolah dan dibombardir oleh begitu banyak pelajaran, kemudian mereka pulang. Waktu mereka pulang, mereka kemudian harus les. Lesnya adalah misalnya matematika, fisika, kimia. Itu adalah les-lesan yang paling mematikan saudara, mafia gitu ya.
Itu adalah les yang saya pikir dan sampai hari ini saya tidak pernah paham begitu. Itu sulit sekali saudara. Dan saya punya teman di seminari saya itu yang lulusan S1-nya adalah matematika. Saya benar-benar speechless gitu ya. Di dunia ini, di zaman sekarang ini ada orang mau kuliah S1 matematika saudara ya. Tapi ternyata ada orang yang menyukai matematika. Lalu kemudian tidak hanya dia harus les mafia dan harus belajar sungguh-sungguh supaya dia bisa tetap keep up untuk seluruh studinya. Kemudian dia juga harus les. Ada yang misalnya les berenang, ada yang kemudian misalnya les gitar, ada yang kemudian les piano, ada yang les drum dan sebagainya. Sehingga waktunya sangat padat sekali. Saya tidak mengatakan bahwa semua itu buruk. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya ingin menyatakan bahwa kehidupan sekarang semakin kompleks. Sementara orang yang berkuliah, hidupnya pun juga semakin kompleks. Kuliah dia harus mengatur kehidupannya sendiri. Dulu ada yang selalu membangunkan, sekarang tidak. Dia harus mulai mengatur jadwalnya, kapan kumpul tugas, kapan tidak, dan sebagainya. Lalu dia akhirnya mengatur kehidupannya, dan kemudian orang sudah lulus dan dia mulai bekerja. Dan orang kalau sudah mulai bekerja, maka harapannya dia tentu sudah mulai bisa membiayai hidupnya sendiri. Maka dulu bensin motor dia tidak bisa lagi minta orang tua. Bensin mobil dia tidak bisa lagi minta orang tua. Dan kalaupun mobilnya dia ingin beli, dia harus membayar kredit. Dan kreditnya itu selalu menyakitkan saudara ya. Setiap bulan demi bulan dia bayar. Kemudian dia harus mencari rumah. Rumah itu juga harganya tidak pernah turun-turun saudara. Rumah harganya naik terus kecuali ada Lapindo atau sebagainya. Tapi kalau ada Lapindo dan sebagainya, harganya terlalu turun sampai tidak ada orang mau beli. Dan akhirnya kita terus berusaha kerja, orang berusaha kerja, oke. Sejak dari remaja, mereka sudah sangat sibuk. Sejak mereka kuliah, mereka juga tambah sibuk. Beberapa kuliah dan mungkin kesulitan membayar uang kuliahnya, harus bekerja di hari lainnya. Kemudian dia waktu bekerja, dia juga harus mengumpulkan uang, menabung dan sebagainya. Dia bekerja, mengumpulkan semuanya. Tetapi pada suatu hari, dia berhenti. Dan waktu dia berhenti dan dia melihat ke seluruh kekayaan yang sudah dia kumpulkan dan dia tabung. Lalu dia bertanya, untuk siapa semuanya ini? Nah saudara, saya pikir ini adalah fenomena yang umum sekali kita jumpai hari-hari ini. Ada banyak orang itu bekerja habis-habisan, mengumpulkan uang sangat banyak, benar-benar menahan diri dari kesenangan, menolak kesenangan seperti kata pengkhotbah. Mereka mengatakan bahwa oh tidak, di sini ada pilihan tahu tempe, di sini ada ramen begitu ya, satunya harganya 5.000, satunya harganya 50.000. Maka mereka melihat, oh oke, dari dua ini mereka harus memilih yang mana? Karena dia adalah orang yang rajin menabung begitu, maka dia harus memilih yang ini. Dia menabung, dia menolak kesenangan, dia bekerja sedemikian keras dan dia berusaha untuk tidak terlalu berfoya-foya. Dia menahan uangnya dan waktu uangnya sudah bertumbuk besar, tibalah saatnya itu di mana dia bertanya, semuanya ini untuk apa? Saudara, ini adalah fenomena yang kita lihat hari ini. Dan menariknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tapi juga sudah terjadi sejak di zaman pengkhotbah. Saudara, kalau kita membaca bagian pengkhotbah yang tadi kita baca bersama-sama tadi, kita akan melihat bagaimana pengkhotbah mengamati kesia-siaan. Saudara, kita tidak pernah tahu siapa yang menulis kitab pengkhotbah ini. Ada yang mengatakan bahwa itu mungkin Salomo, ada yang mengatakan mungkin orang lain yang mengompilasikan huruf-huruf hikmat. Dulu saya pernah mengira bahwa yang menulis ini adalah Kohelet. Jadi saya membaca sebuah tafsiran dan di situ dikatakan Kohelet berkata begini. Saya pikir oh namanya Kohelet. Sekarang sudah tahu. Belakangan saya baru tahu bahwa Kohelet artinya adalah pengkhotbah, saudara. Jadi itu bahasa Ibrani dari pengkhotbah. Jadi kita tidak pernah tahu persisnya siapakah penulis kitab ini. Tetapi kita tahu satu hal, bahwa penulis kitab ini adalah seorang filsuf, seorang yang tidak hanya melihat sekitarnya sambil melamun, dia melihat sekitarnya sambil berpikir. Dan waktu dia melihat sekitarnya, dia melihat, kalau kita membaca di ayat ke-7, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Kata kesia-siaan di sini itu artinya, itu menggunakan kata hevel, yang bisa ditafsirkan artinya sia-sia seperti yang kita baca gini, juga bisa diartikan misteri atau bahkan sederhananya itu aneh. Itu kira-kira sama seperti kita melihat seseorang, saya mau diet, saya mau kurus, tapi dia sambil makan es krim banyak-banyakan. Kita akan berteriak sia-sia, sungguh sia-sia. Kira-kira seperti itu saudara. Jadi kata hevel itu adalah untuk menunjukkan apa yang dia lihat itu aneh dan sia-sia.
tidak umum dan tidak logis. Dan persis itulah yang dia lihat ayat ke-8, ada seorang sendirian. Ia tidak punya anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saudara, disinilah kita melihat ada seseorang yang profilnya sama persis seperti yang kita bahas dari awalnya tadi. Tapi yang menarik, di sini dikatakan bahwa orang ini sendirian. Orang yang sendirian ini ditekankan bahwa dia tidak punya saudara laki-laki dan dia tidak punya anak laki-laki. Kenapa ini menjadi penting sekali? Karena pada masa lalu, saudara, kalau misalnya orang bekerja dan orang mendapatkan kekayaan dan orang itu meninggal dunia, maka kekayaannya itu pasti akan turun ke anaknya laki-laki. Ini masa lalu. Zaman sekarang sudah tidak sepenuhnya seperti ini, tentu masih ada yang seperti itu. Tapi ini masa lalu, di mana uang itu semuanya hartanya diberikan kepada anak laki-laki. Oke, anak laki-laki tidak ada, berarti diberikan kepada saudara laki-laki. Ternyata saudara laki-laki pun dia tidak punya. Lalu kemudian ini artinya berarti uang dia yang dia tumpuk begitu banyak, padahal dia sudah, kalau boleh kita katakan, tinggal menghitung hari, maka uangnya ini akan diberikan kepada sepupunya. Dan disitulah baru dia berpikir mendalam. Untuk apa aku bekerja keras? Untuk apa aku berlelah-lelah? Dia kira bahwa dia bekerja dengan penuh kesenangan. Dia bekerja dengan menolak kesenangan, mengumpulkan harta dan kekayaan. Dia pikir kekayaannya itu akan menyenangkan diri dia. Tetapi kita membaca di sini bahwa ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Dia mengatakan matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Saudara, apa sih kekayaan itu sebenarnya? Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang bekerja demi mendapatkan uang. Tidak. Uang itu adalah selembar kertas yang kalau kita berikan kepada orang lain, meskipun ada sedikit hati yang tertoreh, saudara, tapi kita berikan kepada orang itu adalah sesuatu hal yang umum. Karena kita tidak ingin uangnya, kita tidak mengumpulkan uang lalu kita koleksi, kita pajang, tidak. Kita ingin uang itu untuk apa yang bisa dikerjakan oleh uang tersebut. Uang itu berguna untuk misalnya mendapatkan barang yang kita sukai. Uang itu misalnya berguna untuk membuat kita bisa terbang ke tempat yang kita sukai dan seterusnya. Orang tidak ada yang mengumpulkan uang hanya untuk uang itu sendiri. Orang mengumpulkan uang adalah untuk mendapatkan kesenangan yang ada di baliknya. Tapi yang menarik sekali kalau kita membaca, di tengah segala kekayaannya, dia tidak merasa puas sama sekali. Kenapa kira-kira demikian? Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk relasional. Percuma apabila kita memiliki segala kekayaan. Seluruh uang tidak bisa menggantikan relasi. Saya ulangi sekali lagi. Seluruh kekayaan tidak akan pernah bisa menggantikan relasi antara manusia dengan manusia lainnya. Kita diciptakan seturut dengan gambar Allah, dan Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal itu saling mengasihi satu sama lain semenjak kekekalan, dan ketika menciptakan manusia, Ia menciptakan kita seturut dengan gambarnya, dan karena itu kita juga menjadi makhluk yang relasional. Buktinya sebenarnya sangat jelas, saudara. Facebook, Twitter, Instagram, dan kawan-kawannya sangat rame. Setiap hari kita harus update status. Beberapa mungkin setiap hari, beberapa seminggu sekali, beberapa sebulan sekali, beberapa hanya untuk nonton. Membaca orang-orang update status, memaki-maki di dalam hati. Nah saudara, orang-orang Facebook itu menjadi sebuah tempat di mana orang berbagi. Mereka keliling ke sebuah tempat, mereka foto, mereka share. Mereka pergi ke sini, mereka foto, mereka share. Mereka membaca artikel menarik, mereka share. Mereka makan di sebuah tempat, mereka share. Berbagi adalah natur dari manusia. Kita manusia tidak bisa hidup tanpa membagikan apa yang kita lihat. Saudara Raffi Zakarias itu pernah menceritakan sebuah kisah di mana dia pergi bersama dengan rekan-rekannya dengan sebuah mobil. Lalu waktu dia pergi, perjalanan cukup panjang. Waktu dia jalan jauh sekali, pas mereka di tengah perjalanan mereka melihat sebuah pemandangan yang indahnya itu bukan main, saudara. Dia melihat pemandangan yang indah sekali dan semua orang di dalam mobil tersebut semuanya menoleh dan berpikir, wah iya itu keren sekali, itu indah sekali.
Dan mereka memutuskan untuk oke, mari kita menepi sejenak. Nah saudara, ini tahun 80-an, orang tidak punya handphone yang bisa ada kameranya. Itu masih zaman handphone yang kalau dibanting ke lantai, lantainya yang pecah duluan saudara ya. Jadi mereka melihat itu semuanya dan tidak ada yang cepret gitu, foto-foto gitu, tidak. Mereka ngelihat, wah itu indah sekali. Dan pada saat itu orang sangat menghargai apa yang bisa dilihat oleh mata. Mereka benar-benar melihati. Sementara orang zaman sekarang datang ke konser dan sebagainya ngerekam. Begitu kan saudara ya. Mereka benar-benar melihat dan memperhatikan. Wah indah sekali, dan mereka mensyukuri. Kita semua tahu ada masa-masa tertentu dalam kehidupan kita di mana kita melihat sesuatu itu benar-benar indahnya bukan main, dan ada sesuatu yang meluap-luap dalam hati kita. Wah ini keren sekali, ini luar biasa sekali. Dan mereka sedang melihat itu semuanya. Yang menarik, waktu mereka lagi melihat pemandangan yang sangat indah itu, tiba-tiba salah seorang di antara mereka mengambil batu. Dan setelah mengambil batu, dia berjalan pergi ke pojok, lalu di sana itu ada batu yang lebih besar. Waktu dia pergi ke batu tersebut, dia mulai menorehkan nama. Waktu dilihat ternyata itu adalah nama istrinya. Waktu dia menorehkan nama istrinya itu, teman-temannya yang lain juga tersenyum dan mereka juga mengambil batu. Kemudian mereka ke pinggir sana juga ke batu itu bersama dengan Raffi, mereka menorehkan nama pasangan mereka masing-masing. Kenapa mereka melakukan itu? Raffi mencatat seperti ini saudara. Pada akhirnya sesuatu yang sangat indah sekalipun, betapapun itu sangat menyenangkan dan sangat indah untuk kita nikmati hari ini, tidak berarti apabila kita tidak berbagi dengan orang yang paling penting di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan soal makanannya, bukan soal itu pergi kemana, tetapi dengan siapa kita pergi dan melakukan semuanya itu. Ada seorang pembicara di dalam TED Talks, kalau saudara tahu, TED Talks itu biasanya ceramah singkat 15 menit, 20 menit. Dia itu menceritakan begini soal life work balance. Jadi dia berusaha untuk membalance antara pekerjaannya dan juga kehidupannya. Satu kali dia memutuskan untuk mengatur kehidupannya dengan cara berhenti bekerja, setidaknya selama 6 bulan. Dan waktu dia berhenti bekerja, dia punya banyak free time. Jadi dia mau menghabiskan tabungannya sambil memikirkan nulis buku dan sebagainya. Dan itu umum bagi orang bule, tidak umum bagi orang-orang Indonesia gitu ya. Jadi dia berhenti, lalu dia akhirnya karena punya banyak waktu kosong, dia ngajak anaknya cowok itu jalan-jalan. Jadi pas satu kali anaknya itu libur sekolah, mamanya harus pergi, terus anaknya yang lainnya itu pergi ke rumah orang tua yang lainnya, dia pikir ya udah anakku yang cowok ini ku ajak jalan-jalan sendiri saja. Lalu dia pergi jalan-jalan sama anaknya yang cowok itu, dia pergi main basket di taman. Di Amerika Serikat itu banyak sekali taman, di baru beberapa perumahan itu ada taman-taman itu, dan taman-tamannya itu biasanya ada lapangan basket, ada perpustakaan dan sebagainya. Jadi dia pergi dan main basket bersama dengan anaknya. Lalu setelah itu mereka pergi makan es krim bareng, lalu mereka lari-lari berkelilingi perumahan situ untuk kejar-kejaran. Kemudian mereka pulang ke rumah. Dan masih bermain-main lagi, ngobrol-ngobrol sama putranya tersebut. Dan waktu terakhir dia menidurkan anaknya, jadi dia baringkan, terus dia sudah cium, dan dia bilang oke, good night ya, good night. Terus waktu dia mau pergi keluar dari kamar anaknya, tiba-tiba anaknya itu teriak begini, "Papa, kenapa? This was the best day of my life." Ini adalah hari terbaik seumur hidupku. Saudara, anak kecil pun tahu hari terbaik dalam kehidupannya bukanlah ketika papanya pulang membawakan mainan yang besar. Itu tentu menyenangkan saudara, menyenangkan sekali bagi seorang anak-anak. Hari terbaik bagi seorang anak bukan sekedar bahwa dia itu bisa melakukan pergi ke tempat yang luar biasa. Saya waktu kecil sempat pergi ke luar negeri gitu saudara ya, pergi ke beberapa tempat. Sejujurnya saudara, saya tidak terlalu ingat banyak. Dan saya tidak merasa itu sesuatu yang heboh sekali sebenarnya. Waktu dewasa baru saya merasa gila, saya dulu sangat beruntung sekali bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi seorang anak tidak memahami itu. Dan saya yakin banyak orang di dunia ini pun menyadari ini. Ketika mereka menumpuk kekayaan, ketika mereka berpikir bahwa oh aku akan kasih dia uang, aku akan kasih dia barang, maka dia akan bahagia, sesungguhnya tidak. Dan pada saat inilah ketika orang ingin berbagi dengan apa yang dia punya, dengan kekayaannya, tapi ternyata apa yang dia bagikan
itu tidak bermanfaat bagi orang itu, tidak berarti bagi orang itu, dia balik merasakan sakit. Saudara, satu kisah lagi dari The Fault in Our Stars, kalau saudara mengetahui, itu sebuah novel dan yang dibikin filmnya baru-baru ini. Saya pikir itu film yang sangat baik sekali, yang menceritakan tentang orang-orang yang kena kanker. Jadi ini anak-anak remaja, masih muda sekali, terus mereka sudah divonis kena kanker. Nah, kisahnya adalah mereka kumpul dalam support group di gereja, jadi mereka saling men-sharingkan tentang apa sih yang mereka paling takuti, tentang mereka ingin saling menguatkan di masa-masa menghadapi kanker itu. Dan kita semua tahu kalau orang sudah terkena kanker, itu kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Walaupun stadiumnya masih awal, itu sesuatu yang mengerikan. Kenapa? Karena hari ini stadiumnya bisa dibereskan, kita tidak pernah tahu suatu hari nanti itu bisa kambuh lagi atau bagaimana. Maka mereka berkumpul. Singkat cerita, yang cowok dan yang cewek bertemu, ini adalah film pacaran seperti biasanya, tetapi saya pikir ada satu poin yang sangat menarik. Yang cowok ini, itu adalah dulunya itu olahragawan, dan sangat aktif berolahraga dan sebagainya, sampai divonis kanker. Waktu dia divonis kanker, satu kali dia itu di support group, dia ditanya, apa yang paling kamu takutkan? Lalu dia berdiri dan berseru, oblivion. Yang paling kutakutkan adalah dilupakan. Lalu yang cewek berdiri dan mengatakan, oh kamu takut dilupakan? Saya kasih tahu kamu akan mati, orang tuamu akan mati, semua orang akan mati, dunia ini juga nanti suatu hari akan hancur, kita semua pada akhirnya pasti akan dilupakan, ketakutanmu konyol. Nah saudara, kira-kira seperti itu. Dan itu adalah permulaan yang tidak menyenangkan, tapi akhirnya mereka pacaran seperti film pada umumnya. Nah lalu waktu mereka pacaran saudara, satu kali mereka itu sebenarnya sudah menyiapkan diri, bahwa yang cewek ini sebenarnya penyakit kankernya lebih parah. Jadi mereka pikir, oh mungkin yang cewek ini akan meninggal duluan. Maka mereka saling bergurau dan mereka saling berbicara begini. Nanti ingat ya, waktu saya sudah meninggal, saya mau kamu yang ngomong. Eulogi. Jadi ada orang yang maju ke depan. Kalau misalnya orang sudah meninggal, di Indonesia kita tidak melakukan itu. Secara umum ini dilakukan di barat. Jadi ada orang yang dekat yang akan maju ke depan dan menceritakan ini orang di belakang adalah orang yang sangat baik, orang yang begini dan sebagainya. Lalu mereka bilang, kamu nanti kalau saya meninggal, yang cewek itu bilang, nanti kamu harus ngomong ya di depan ya. Terus mereka ketawa-ketawa, mereka bahkan membicarakan apa saja yang harus mereka katakan dan sebagainya. Tapi ceritanya berputar 180 derajat. Ternyata yang cowok kankernya tiba-tiba merambat dengan sangat cepat. Dan akhirnya dia mendekati kematian lebih awal dibandingkan yang cewek ini. Dan waktu dia mendekati kematian lebih awal, dan saudara itu adalah masa-masa yang mengerikan, di mana kita tahu bahwa kita akan meninggal dalam hitungan tidak sampai 1 bulan, dan tubuhmu sakit terus tiap hari, dia menangis menjadi-jadi, dan dia ketakutan karena dia berpikir bahwa aku akan dilupakan. Lalu sekali lagi, dan saya pikir ini adalah kalimat yang baik sekali dari cewek pemeran utamanya itu. Dia mengatakan begini, aku akan ingat kamu. Orang tuamu akan ingat kamu. Orang tuaku juga akan ingat kamu. Kamu berarti di antara kami. Tidakkah itu cukup? Apakah tidak cukup bahwa aku, orang tuamu dan orang tuaku mengingat kamu? Kamu mau diingat sama siapa? Saudara, saya pikir itu kalimat yang baik sekali. Kita hidup untuk impress siapa sih? Kita hidup untuk, misalnya kita ingin mendapatkan mobil yang bagus dan mewah. Kita ingin mendapatkan rumah yang besar dan mewah. Kita ingin bisa pergi ke sana kemari dan sebagainya. Siapa yang mau kita impress? Banyak orang mengejar kekayaan. Banyak orang mengejar hal-hal yang tampaknya indah di mata dunia. Yang membuat orang menoleh sambil berkata, wah keren sekali orang ini. Tapi dia akan segera melupakan kita. Tapi pada saat yang sama orang yang sangat dekat dengan kita, justru kita lupakan. Saudara, bukankah itu adalah hal yang sangat menyedihkan? Saya ingin mengatakan bahwa di bagian ini pengkhotbah bukan ingin mengatakan bahwa mereka yang sendiri kemudian harus segera mendapatkan pasangan. Bukan. Karena kita juga sudah membahas di sini oleh Pak Yakub, dibahas tentang bahwa seseorang atau 2 orang mungkin memiliki karunia untuk hidup selibat. Dan hidup selibat itu bukanlah suatu hal yang buruk, dan kita sebagai gereja juga harus mendukung apabila ada orang yang mengatakan ingin hidup selibat. Nah saudara, tetapi yang dimaksud di sini itu adalah orang yang hidup hanya untuk dirinya sendiri.
Ini adalah orang paling menyedihkan. Orang yang menumpuk kekayaan hanya bagi dirinya sendiri, itu adalah hidup yang paling menyedihkan. Maka pengkhotbah memberikan tambahan ayat ke-9 sampai ke-12. Kalau begitu harusnya bagaimana? Kita membaca di sini, dia memberikan manfaat-manfaat tentang kalau kita misalnya memiliki rekan sekerja atau rekan yang sama-sama bermakna bekerja. Ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Banyak yang menggunakan ayat ini untuk membuat orang menikah, begitu saudara, atau setidaknya menyindir mereka yang jomblo. Waktu saya mahasiswa, ayat ini sering dikutip saudara ya. Lebih baik berdua daripada seorang diri. Itu maksudnya tidak baik sama sekali. Maksudnya sebenarnya menyindir saudara ya. Jadi tapi ayat ini sebenarnya tidak ingin berbicara bahwa kita itu hidup harus punya pasangan hidup. Tidak. Kenapa? Karena 12b di sana dikatakan tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi bukan hanya 2 tetapi juga sampai 3, bahkan kalau boleh lebih. Kecuali di kepala kita punya konsep poligami atau poliandri, maka ayat ini tidak boleh dipakai untuk pernikahan. Ayat ini berbicara tentang companionship, tentang memiliki rekan kerja, memiliki sahabat, dan juga bukan berarti meniadakan memiliki pasangan. Tetapi bukan hanya soal itu, memiliki rekan kerja. Yang pertama kita membaca, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di sini yang dimaksudkan bukan berarti kalau kita kerja sama dengan orang lain, maka upahnya pasti lebih besar. Tidak selalu, saudara ya. Bekerja bersama dengan orang lain tidak selalu membuat kita mendapat upah lebih besar. Yang dimaksudkan di sini adalah, saudara, lebih menyenangkan apabila kita itu bisa menang. Menangnya itu bersama-sama ketimbang menang sendirian. Satu kali ada seorang pendeta dari Singapura datang ke Surabaya mengadakan seminar. Saya ikut di kelasnya. Jadi dia itu cerita. Dia dulu itu mulai dari bawah, mulai dari staf yang sangat mendasar di sebuah perusahaan multinasional di Singapura. Nah, mereka bekerja keras dan mereka satu tim itu sangat kompak sekali. Ayo kita kerja, ayo kita kerja. Mereka kerja itu benar-benar sangat kompak sekali. Dan mereka bekerja dengan kompak, waktu berjalan beberapa tahun semakin berlalu, mereka tuh akrab sekali. Sampai satu kali dia menceritakan, si pembicara ini itu diangkat naik, jadi dipromosikan, naik pangkat. Akhirnya dia naik, dia menjadi atasan. Tapi teman-temannya tidak. Oh, dia senang bukan main saudara. Itu artinya tanggung jawab lebih, tapi juga artinya kenaikan gaji. Dan tidak ada seorang pun yang sebal kalau naik gajinya dinaikkan saudara. Maka dia senang. Yes, lalu dia datang ke teman-temannya dan bercerita. Akhirnya ya, saya bisa dipromosikan. Saudara, pada saat itu baru dia menyadari. Teman-temannya tidak menanggapi, oh iya selamat. Teman-temannya iya selamat. Dan baru di situ dia baru sadar bahwa teman-temannya itu sebenarnya tidak terlalu senang bahwa dia naik. Di dalam hatinya dan belakangan dia tahu teman-temannya berbicara ngobrol di belakang dia. Mereka berbicara kenapa dia yang naik. Kenapa bukan ini? Kenapa bukan itu? Kenapa bukan saya? Kenapa dia yang naik? Sekarang dia yang harus ngebosin kita. Oh, dari dulu kerjanya nggak baik orang itu. Ini nggak pernah dibicarakan sebelumnya, saudara. Tapi waktu dia naik, baru dia merasa suasana kompetitif itu sangat berat sekali. Saudara, inilah yang saya maksudkan sebagai kalau kita menang sendiri, itu terkadang tidak selalu mengenakkan. Tapi kalau kita menangnya bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berarti di sekitar kita, maka upahnya, pemaknaannya itu jauh lebih besar ketimbang apabila kita itu menang dan berhasil sendiri dan kita keliling kemana-mana menceritakan ini karena saya, ini karena saya. Tidak, saudara. Keindahan terletak ketika kita bisa menang bersama-sama. Dan yang kedua, komunitas bisa saling melindungi. Karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi why orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, saya pikir ini sudah jelas sekali. Pada zaman dahulu ketika orang pergi keluar kota dan sebagainya, tidak ada namanya kereta api, tidak ada namanya travel, tidak ada namanya bis. Mereka harus pergi naik kereta kuda, atau mereka naik kuda mereka sendiri, atau mereka menggunakan kaki yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Lalu mereka pergi keluar kota. Dan kalau mereka berjalan sendirian,
itu bukan hal yang menyenangkan, saudara. Tidak seperti hari ini yang relatif lebih aman. Pada zaman dahulu Anda keluar sendirian itu sama saja menyerahkan hidupmu kepada para perampok. Dan itu juga kalau Anda keluar sendirian apabila terjadi sesuatu, maka Anda pasti akan kebingungan karena waduh ini bagaimana. Saudara, kira-kira sama seperti waktu itu saya pernah menemui, jadi waktu itu saya naik motor lewat di daerah, saya agak lupa persisnya nama tempatnya, pokoknya di sana jalannya berpasir. Terus ada satu belokan yang agak tajam memang, terus tiba-tiba lewat satu buah motor. Lewat gitu dia lewat dengan kencang langsung belok begini. Waktu dia belok, saya melewati dia, tiba-tiba di belakang saya kedengaran suara gedubrak. Saya noleh ke belakang, saudara. Saya menghentikan motor saya, orang yang tadi belok ternyata kegelincir, jatuh, terjungkal, saudara. Terus dia itu terjungkal, posisinya duduk begini. Dan saudara mungkin percaya tidak percaya, beberapa detik saya itu berhenti, saya noleh ke belakang, dia itu masih duduk begini, saudara. Matanya menerawang begitu ya. Apa itu? Dan saya pernah mengalami, saya pernah jatuh dari motor, saudara, itu kadang-kadang memang kaget sekali sampai kita itu benar-benar kayak out of space sejenak begitu, saudara. Benar-benar dia menerawang. Terus saya itu sampai berhenti sejenak, saya pikir oh mungkin dia akan berdiri. Motornya masih nyala gitu ya, gitu. Dia diam. Dia noleh kanan, kiri. Terus saya juga diam ngeliatin dia. Terus kita saling diam-diaman, saudara. Itu adalah situasi yang sangat awkward sekali. Terus akhirnya saya memutuskan untuk turun dari motor. Saya ngomong, mas, ayo berdiri. Baru dia, oh iya berdiri. Terus dia itu berdiri masih agak bingung gitu ya. Kita bantu berdirikan motornya. Terus kita bilang, mas enggak apa-apa mas. Terus dia masih kayak naik motor gitu kayak gini, mas kalau nggak bisa nggak apa-apa mas, apa itu nggak usah. Terus dia langsung jalan lagi ngeng gitu. Saya nggak tahu ada apa dengan dia. Tapi saudara bisa bayangkan kenapa? Saudara bisa bayangkan apabila misalnya dia jatuh pada tengah malam dan tidak ada seorang pun, mungkin dia akan duduk di situ kira-kira sampai besok pagi, saudara ya. Dia duduk sambil noleh kanan kiri demikian. Saudara, saya pikir maksudnya jelas sekali dari pengkhotbah. Apabila kita bekerja sendirian, apabila kita berusaha sendirian, mungkin kita bisa bergerak lebih cepat. Mungkin kita tidak perlu memikirkan apabila ada orang-orang di sekitar kita yang lebih lambat atau mungkin agak loadingnya lama begitu, saudara. Kita bisa langsung lanjut saja, kita bisa kerjakan semuanya sendiri. Tapi saat kita jatuh, kita baru sadar di sekitar kita tidak ada orang yang sanggup untuk mengangkat kita. Dan itu adalah hal yang sia-sia, kata pengkhotbah. Dan yang berikutnya, juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Saudara, di sini beberapa orang mengatakan, oh inilah maksudnya pernikahan. Kalau lagi pula kita tidak memikirkan cowok dengan cowok tidur bersama untuk menjadi panas, saudara. Tidak. Tapi sebenarnya itulah yang dimaksudkan. Itulah yang dimaksudkan, saudara. Pada zaman dahulu orang Yahudi sangat umum kalau bertemu itu berciuman cowok dengan cowok. Cium kudus. Itu literally cium, saudara. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan, yaitu mereka tidur berdua menjadi hangat. Saudara, pada zaman dahulu dan sampai hari ini juga sebenarnya, ketika tengah malam itu sangat dingin sekali. Dan waktu sangat dingin sekali seperti itu, Anda baru sangat bersyukur bahwa Anda punya teman di sebelah Anda. Saudara, saya pernah ikut camp, dulu saya di mahasiswa, saya jadi divisi keamanan. Jadi kami ada camp latihan semi militer. Nah, waktu kami latihan camp semi militer itu kami naik pergi ke atas gunung membangun tenda. Nah, saudara, saya tidak bisa membangun tenda walaupun waktu SD saya ikut pramuka, tapi saya ingat sekali waktu saya SD pramuka kita itu benar-benar melihat tenda dibangun. Saudara perhatikan kalimat saya. Melihat tenda dibangun, yang bangun adalah gurunya, saudara ya. Jadi gurunya bikin tendanya, kemudian kita foto bersama di hadapan tenda tersebut, kemudian masing-masing masuk ke kamarnya sendiri di villa. Jadi dugaan saya, saudara, ini untuk dokumentasi saja. Jadi ini pramuka yang lebih mirip retreat, saudara ya. Masing-masing masuk ke ruangan masing-masing. Saya menduga mungkin karena orang tua protes, masa mau kemah-kemahan. Nah, terus pramuka kalau tidak berkemah apa? Nah, tapi intinya kami semua tidak ada yang paham cara membangun kemah. Jadi kami harus belajar sendiri dan pelatih kami teriak-teriak dengan keras, semuanya siap gerak, bangun kemahnya, masa tidak paham? Sudah kita bikin, tarik-tarik, paku-paku gitu. Ada 1-2 orang yang paham, dia kerja. Terus dia bilang, ambilkan saya ini itu apa? Gitu ya. Baru kali ini seumur hidup aku dengar ada alat seperti itu. Pokoknya mereka bekerja bikin, dan jadilah tendanya. Dan malam tiba dan itu dingin sekali. Kami semua pakai jaket, terus pakai selimut, kami tidur.
Tiba-tiba tengah malam, tendanya itu sobek, saudara. Sobek, srek, begitu. Wah, itu benar-benar rasanya kayak tidur itu disentrong AC, saudara. Itu angin dingin itu masuk, itu kayak cepat sekali. Kita tuh tiba-tiba kedinginan setengah mati, semuanya kebangun. Tidak seorang pun tetap tidur. Semuanya kebangun dan kaget. Waduh, ini gimana? Ambil jahit. Siapa yang bawa jahit di sini? Ambil selotip. Ini terlalu gelap, tidak kelihatan selotip. Kita tidak boleh bawa senter, saudara. Jadi, lo ini bagaimana? Terus bagaimana? Waduh, selotip dan sebagainya. Intinya tidak bisa ditutup. Akhirnya setelah panik sedemikian lama, waduh, nggak bisa ditutup. Ada yang nahan begini. Oke, bagus. Tetap gitu ya. Ya, kita semua tidur. Terus apa? Pokoknya terjadi pertengkaran singkat gitu, saudara ya. Jadi lalu akhirnya mereka memutuskan begini. Oke, ada solusi. Solusinya adalah seperti yang saudara sudah mulai bisa tebak. Marilah kita saling berpelukan. Saudara ini cowok semua, saudara ya. Dan banyak yang sorry ya, lebih baik mati kedinginan gitu. Dan sebagainya. Enggak, lebih baik jangan. Tidak. Tapi kemudian mereka semua mencoba tidur termasuk saya. Saudara, itu dinginnya rasanya kayak tulang kita itu dikasih tusuk gigi dikrik-krik gitu loh, saudara. Itu dinginnya tuh sampai ngilu sekali, benar-benar. Akhirnya saya noleh ke teman saya, ternyata teman saya juga noleh ke saya gitu ya. Lalu kita tuh ngomong, sudah ya, oke ya, kita sama-sama pura-pura nggak tahu ya. Kamu jangan macam-macam ya. Kita pelukan, saudara, kita pelukan itu sampai besok pagi. Saudara, itu hangat sekali, saudara. Tolong jangan salah paham, saya masih suka wanita, saudara ya. Tapi maksud saya ingin menceritakan, itu adalah sebuah masa di mana kita sangat bersuka cita, saudara. Bisakah kita membayangkan kalau kita di atas tenda, kita di dalam tenda itu sendirian dan itu sobek? Saudara, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Mungkin besok pagi saya sudah tidak bisa bangun, saya sudah kaku, kedinginan di sana. Saudara, itulah kegunaan sahabat. Dan kemudian ayat 12, dan bila mana seorang dapat dialahkan artinya dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Intinya sederhana, bahwa semakin banyak kawan baik, semakin banyak orang bisa bersama dengan kita, itu jauh lebih baik, kita akan lebih bertahan menghadapi kehidupan ini. Mungkin beberapa di antara kita berpikir, iya memang enak kalau kita bisa punya teman yang selalu bersama dan selalu baik dengan kita. Tapi bukankah kita semua menyadari bahwa ketika kita membuka diri kita untuk berelasi dengan orang lain, kita sebenarnya satu sisi juga membuka pertahanan kita dan kita kadang-kadang dikecewakan. Dan bukan hanya dikecewakan, kadang-kadang kita dilukai. Pada saat detik yang sama kita membuka hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama dengan rekan-rekan lain bekerja sama, itu adalah masa di mana kita sangat-sangat rentan untuk disakiti dan untuk kecewa. Dan karena itu mungkin beberapa orang pernah merasa sangat tersakiti ketika berusaha bekerja sama dengan orang lain, kemudian mengatakan, saya telah belajar satu hal nak, sejak saya kecil sampai saya dewasa sekarang ini, jangan percaya seorang pun. Bukankah itu yang sering kita dengar belakangan ini? Saudara, waktu saya SMP, saya pernah mengalami kisah seperti itu. Jadi saya punya teman, rumah saya itu di daerah barat, situ. Nah, saya punya teman-teman itu ada yang di pusat kota, ada yang di timur, ada yang di utara, ada yang selatan, dari 4 penjuru, kira-kira seperti itu. Nah, mereka sering ngajak saya keluar, kan kerjaan anak Surabaya itu maraton dari mall ke mall, begitu kan ya. Atau mereka ngajak saya keluar pergi jalan-jalan, kadang-kadang saya itu ditanya, kamu bisa berangkat sendiri enggak? Nah, waktu itu saya masih SMP dan otomatis saya belum bisa menyetir mobil dan seharusnya memang tidak boleh sudah bisa menyetir mobil, saudara. Nah, saya sering minta kepada orang tua saya, papa mama bisa anterin enggak? Dan papa mama memang kadang-kadang pada masa-masa mereka sibuk, kalau mereka sempat mereka kadang antarkan, tapi lebih sering mereka sibuk begitu. Mereka ada acara dan sebagainya. Akhirnya saya tidak bisa pergi. Dan saya itu sungkan sebenarnya untuk minta, ya jemput saya dong, begitu ya. Tapi beberapa kali karena saya pingin sekali pergi, saya minta, ayolah jemput saya. Dan beberapa kali dijemput. Tapi itu pun tidak selalu menyenangkan, terutama satu kejadian. Teman saya dari pusat kota itu mau pergi badminton. Terus dia ngajak saya pergi. Terus saya bilang, ya saya nggak bisa kemana-mana bro, kamu harus jemput saya. Kamu mau jemput saya tak? Dia bilang, nggak apa-apa, aku jemput. Oh ya bagus, dia yang menawarkan diri gitu ya. Oke, dia jemput. Waktu dia jemput, kita sampai ke tempat badminton. Singkat ceritanya kita bermain dengan gembira, lalu kita berakhir dengan bertengkar, saudara ya.
Jadi kita bertengkar, kita bersilang pendapat tentang beberapa hal yang bagi saya sebenarnya sepele. Sampai hari ini saya pikir juga sepele sekali ya. Tapi intinya kami bertengkar. Waktu tengah-tengah pertengkaran, dia mengucapkan satu kalimat yang tidak pernah kebayang dalam pikiran saya sama sekali. Dia bilang begini, di tengah sambil marahnya dia, pulang sendiri. Loh, saya kaget saudara. Loh, yang ngajak siapa bro? Nah kira-kira seperti itu. Pulang sendiri, saya ya ketawa. Saya pikir oh ini orang bergurau gitu ya, bergurau. Tapi dia sambil ngeringkas raketnya. Sambil ngeringkas raketnya itu sambil dia bilang, loh ngapain lihat-lihat? Pulang sendiri. Loh, saudara saya emosi tapi juga jangan, ini masih jalan pulang saya. Oke ya. Itu jadi ya, oke, mari kita baik-baik, santai-santai sedikit. Saya ngomong loh, gini loh, apa itu? Coba kamu pikir baik-baik. Saya tidak wajib ada di tempat ini, kamu yang mengajak saya, oke? Lalu saya bilang kepadanya, kita masalahnya loh, masalah yang sebenarnya sepele sekali. Kalau diceritakan pun sebenarnya, saya yakin sekali ini sepele sekali saudara. Lalu dia bilang, tidak, kamu pulang sendiri. Terus dia pergi jalan sendiri. Saya kan masih punya sedikit pengharapan saudara. Jadi saya ngeringkas rakyat saya, barang-barang saya itu ngikutin dia di belakang. Dan itu keluar, saya masih ingat, itu hujan saudara, menambah suasana melankolisnya. Dia pergi naik mobil, masuk ke mobilnya tanpa bahkan menoleh, tanpa buka kaca, langsung jalan. Wah, saya ditinggal di sana sendirian. Oh saudara, itu saya ingat, sakitnya itu benar-benar di sini saudara. Saya sakit sekali, saya jengkel sekali. Waktu itu saya masih ingat sekali, saya saking marahnya, saya saking jengkelnya, saya tidak mau dijemput lagi. Saya mengatakan kepada teman-teman saya, kalau misalnya mau pergi, sebisa mungkin saya berangkat sendiri, kalau tidak usah jemput-jemput. Saya lebih baik saya pergi sendiri. Maka saya minta sama papa saya, Pak saya mau belajar nyetir mobil. Ada manfaatnya juga sedikit sakit hati ini saudara ya. Jadi saya bisa nyetir mobil sejak kelas 3 SMP. Tapi sebenarnya itu dimotivasi oleh sakit hati. Dan itu sedikit banyak saya baru menyadari belakangan ini saudara, membuat saya menjadi orang yang sulit meminta pertolongan atau menerima pertolongan dari orang lain. Itu terbangun sehingga saya berusaha untuk tidak usah mengandalkan orang lain, tidak usah andalkan orang lain. Orang lain kalau diandalkan hanya membuat kita kecewa dan sebagainya. Itu terbangun membuat saya jadi orang yang sangat individualistik sekali. Sampai saya kuliah, sampai saya S2, teman-teman saya suka protes. Beberapa mengatakan, pertama kali aku melihat kamu Vincent, aku sudah berpikir dalam kepalaku, ini orang tidak akan menjadi teman, ini orang akan menjadi musuh. Kira-kira seperti itu. Saya itu nuansanya sangat jelek sekali. Nuansanya benar-benar saya kayak I don't care. Kamu mau ngapain, kamu mau jungkir balik, kamu mau kecelakaan, aku akan survive. Kira-kira seperti itu. Tapi saya semakin menyadari dan bersyukur oleh karunia Tuhan juga. Saya bekerja bersama-sama sekarang di kampus di Universitas Kristen Petra bersama dengan rekan-rekan yang bagi saya sangat luar biasa. Saya bekerja sama dengan Pak Bejo, saudara mungkin mengenalnya, atau Ko Chun Chun, biasa dipanggilnya, saya memanggilnya juga Ko Chun Chun. Dan juga Pak Samuel Sugiarto. Itu adalah dua rekan saya yang bagi saya luar biasa, yang Tuhan telah karuniakan demikian indah dalam kehidupan saya. Saudara, saya sangat bersyukur bisa bekerja bersama dengan mereka. Kadang-kadang itu menyenangkan ya saudara ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita persiapan materi kematian dan kebangkitan Yesus, bagaimana? Tanya sama Pak Bejo gitu ya. Pak Bejo pasti punya buku, pasti selalu punya buku ya. Ini ada bukunya gitu ya. Jadi kita baca buku, kita share materi, dia bikin PowerPoint, saya ambil PowerPoint-nya begitu ya. Saya bikin PowerPoint, dia minta PowerPoint saya. Yang kedua ini lebih jarang terjadi saudara. Yang lebih sering saya minta PowerPoint dia. Nah lalu kemudian kami bekerja sama, dan kadang-kadang Pak Bejo tiba-tiba tidak bisa karena dia sakit, saya menggantikan dia. Pak Samuel Sugiarto ada pelayanan, dia sakit, saya menggantikan dia. Saya ini spesialis pengganti saudara ya. Apa itu, kadang-kadang saya sakit, Pak Samuel menggantikan saya. Pak Bejo tidak pernah menggantikan kami berdua saudara ya, karena dia sibuk sekali. Nah tapi itu sangat wajar. Jadi kami sangat senang, dan kami tidak selalu sependapat saudara. Kami tidak selalu sependapat. Ada orang mengatakan dua pekerjaan yang paling sulit dipersatukan dan dikendalikan itu adalah hamba Tuhan dan dosen. Dan kami bertiga adalah kedua-duanya, saudara ya. Jadi kami tidak selalu sependapat. Terkadang kami berbeda pendapat. Kami bisa berdebat 2 jam.
2,5 jam itu bisa lama sekali. Oh enggak, ini harusnya begini. Lama sekali berdebat panjang sampai agak panas. Teman-teman yang di Petra juga mungkin pernah melihat itu, saudara ya. Bisa lama sekali satu perjalanan itu kita bisa diskusi, berdebat, enggak sepakatan. Tetapi akhirnya meskipun kami berakhir tetap oke, saya tidak sepakat, tapi tetap kami menjadi rekan sekerja. Dan saudara, itu suatu hal yang indah. Itu jauh lebih indah meskipun kadang kita tidak selalu mencapai kesepakatan, ketimbang daripada saya baca buku, saya bingung terus saya ngomong sama tembok, bagaimana pendapatmu? Saudara, lebih enak ketemu orang meskipun dia tidak sependapat dengan kita, tapi kita bisa diskus, saling menajamkan. Kadang-kadang mungkin kesimpulan saya terlalu cepat, karena itu dia menolong saya untuk, oh kamu harusnya berpikir seperti ini, oh itu menarik sekali, itu berguna sekali bagi kehidupan saya. Dan meskipun kami tidak selalu sepakat, meskipun karakter kami juga berbeda dan kadang-kadang memang sedikit terjadi kegesekan, bukan hanya sekedar teologi kami tapi juga dalam karakter kami, tapi kami melihat pada akhirnya ketika kami bekerja bersama-sama itu jauh lebih baik ketimbang kami masing-masing bekerja sendirian. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pribadi? Marilah kita merenungkan, apakah kita memiliki seseorang atau 2 orang di sekitar kita yang kepadanya kita itu bisa bekerja sama. Bisa jadi dia adalah pasangan kita, bisa jadi dia adalah rekan sekerja kita. Ataukah kita adalah orang yang mungkin telah terbangun semenjak kecil atau mungkin dalam suatu pengalaman tertentu untuk berpikir bahwa aku akan hidup sendiri, tidak seorang pun bisa kuandalkan. Saudara, kalau Anda berpikir seperti itu, mungkin Anda akan bisa mencapai tujuan Anda dengan cepat. Tapi saudara, Anda akan sama seperti pengkhotbah dan berkata, untuk siapa? Menarik, pengkhotbah tidak mengatakan untuk apa. Pengkhotbah mengatakan untuk siapa aku bekerja melakukan semuanya ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Orang-orang yang paling penting. Apakah kita mungkin sudah terlalu fokus kepada pekerjaan kita? Fokus kepada pekerjaan bukan hal yang keliru, tapi terlalu fokus adalah hal yang bermasalah. Apakah mungkin kita sudah terlalu fokus dengan pekerjaan kita, terlalu fokus dengan ambisi kita, sehingga mereka yang sebenarnya terpenting dalam kehidupan kita justru kita pinggirkan, kita alihkan dengan dalih, dengan alasan kita ingin mengejar kesuksesan. Pada waktu kita mencapai kesuksesan itu, baru kita menyadari ternyata kesuksesan itu tidak setara dengan relasi yang dekat dan dalam dengan orang-orang yang luar biasa di sekitar kita. Semoga ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap daripada kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami tentang prioritas hidup kami yang terutama. Kami diciptakan bukan untuk menjadi makhluk yang individualistik. Kami diciptakan untuk menjadi makhluk yang relasional, seturut dengan gambar Allah ya Tuhan. Dan kami memohon ampun ke hadapan-Mu apabila hidup kami sudah terlalu individualistik. Kami tidak memikirkan orang-orang di sekitar kami. Kami tidak mau melibatkan orang-orang di sekitar kami. Kami hanya ingin mengerjakan apa yang menyenangkan bagi kami. Kami hanya ingin mengerjakan apa yang nyaman bagi kami demi mencapai apa yang baik bagi kami. Tapi kami lupa memikirkan orang-orang di sekitar kami, relasi-relasi yang penting, komunitas yang indah, kebersamaan yang luar biasa di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan tatkala kami mulai membuka hati kami kembali bersama-sama dengan orang-orang yang berelasi di sekitar kami. Mungkin kami akan tersakiti, mungkin kami akan kecewa, mungkin kami juga akan terpikir kembali untuk menutup hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kelembutan hati, berikan kepada kami kekuatan untuk mengampuni dan memulai kembali. Ingatkanlah kepada kami akan segala hal yang baik dan jauhkanlah kami daripada mengingat segala kesalahan-kesalahan yang kecil, saudara. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.